Saudara kakek berusia 67 tahun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menangkar puluhan burung merak hijau atau merak Jawa yang dilindungi. Awal penangkaran bermula saat ia menemukan 4 butir telur merak pada tahun 2007 silam, kemudian menetaskannya hingga merak berkembang biak. Berlokasi di belakang rumahnya yang berada di Dusun Soko, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Suratwiyoto, kakek berusia 67 tahun, kini menangkarkan sekitar 38 ekor burung merak hijau atau merak Jawa eksotik yang dilindungi. Lansia yang akrab disapa Mbah Surat itu mendapat burung merak hijau nan cantik ini secara tidak sengaja pada tahun 2007 silam. Awal cerita, suatu pagi ia berangkat mencari rumput di tepian hutan. Dalam perjalanan, ia melihat indukan merak hijau dan menemukan 4 butir telur merak. 4 butir telur merak yang ditemukan lantas dibawa pulang kemudian dieramkan ke indukan ayam kampung. Dari 4 butir telur yang dieramkan, menetas 2 anakan merak jantan dan 2 anakan merak betina. Anakan merak kemudian ia rawat dan berkembang biak hingga sekarang. Tahun 2010 lalu, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Madiun meresmikan penangkaran merak hijau Suratwiyoto dan mendapatkan izin pengedar dalam negeri pada tahun 2019 lalu. Harus telaten merawat, kini untuk biaya pakan Mbah Surat memperolehnya dari hasil penjualan bulu merak yang rontok serta dari para pengunjung yang ingin melihat merak. Dulu di hutan mencari rumput buat pakan kambing, ada burung merak yang bertelur, menelari telurnya itu burungnya. Saya minta, saya bawa pulang di rumah saya. Di rumah saya tetapkan di ayam kampung. Ini bisa menjadi 4 itu. Pertama 4. Dusun Soko ini bisa menjadi ikon, merak ini bisa menjadi ikon di Dusun Soko. Jadi tidak hanya Mbah Surat saja, harapan dari saya pribadi nanti bisa semisal ada dari tetangga-tetangga Mbah Surat ikut serta membudidayakan hewan yang dilindungi burung merak ini, sehingga adanya orang dari luar daerah maupun orang wilayah Kabupaten Madiun yang datang ke sini dengan tujuan bahwa Desa Soko ini maupun Dusun Soko ini dusun bisa dikatakan sebagai dusun dengan punya ikon burung merak. Jika ada yang menawar, 1 ekor burung merak hijau dilepas dengan harga 25 juta rupiah. Setiap burung merak hijau akan dilengkapi dengan chip khusus dari BKSDA, sehingga selalu terpantau riwayatnya karena merak hijau merupakan hewan langka yang dilindungi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Ya, jenis merak dari sekian banyak jenis merak di dunia yang paling diminati, paling gagah, paling harganya mahal di dunia itu merak hijau ini. Bahkan sampai saat ini kami JSP Farm Jogja itu sering sekali dihubungi orang luar negeri, gimana cara beli merak hijau dari penangkaran Bapak? Bisa kirim ke Turki enggak? Bisa kirim ke Eropa enggak? Bisa kirim kemarin terakhir itu ke Yaman segala macam enggak gitu. Karena memang sangat diminati. Dan di sana kalau udah sampai sana harganya fantastis, teman-teman. Makan ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggit Mas Arifudin, owner dari JSP Farm Jogja yang beralamat di Dusun Ngabian, Margerjo, Tempel, Sleman. Jadi perbatasan antara Jogja dan juga Magelang ya teman-teman. Untuk penangkaran merak hijau di JSP Farm Jogja sendiri itu kami mulai tahun 2015 dan kemudian kami mendapatkan izin penangkaran resmi
dari Kementerian KSDA itu di tahun 2018. Jadi kurang lebih ya ini sudah berjalan 6 tahun dan alhamdulillah mulai dari 2015 sampai sekarang ini sudah berhasil menangkarkan merak hijau Jawa, satwa endemik Pulau Jawa yang dilindungi undang-undang dan hampir punah. Alhamdulillah di JSP Farm Jogja sudah berhasil kami tangkarkan. Jadi tahun 2015 itu sebenarnya saya sudah hobi ya dengan unggas-unggas hias. Dan kemudian ketika melihat merak hijau itu tertarik karena memang asli Pulau Jawa, hampir punah, terus memang gagah besar gitu. Dan ketika mekar ekornya istimewa. Dan dari situ saya mulai cari informasi terkait merak hijau. Penangkarannya seperti apa, dilindungi atau tidak, dan kami memberanikan diri untuk membeli 1 jantan 2 betina merak hijau waktu itu dan masih ilegal waktu itu. Kemudian kami cari tahu ke BKSDA gimana sih Pak Bu kalau mau menangkarkan merak hijau kami juga nyaman, kemudian berizin resmi, terus kemudian nanti bisa untuk mendapatkan hasil dari situ dan alhamdulillah sama BKSDA Jogja dibantu dengan baik dan sampai sekarang ini berjalan dengan lancar teman-teman, mantap. Dulu awal-awalnya memang susah ya karena kami itu belum punya guru atau mentor terkait penangkaran merak hijau ini karena memang tergolong baru dan yang namanya hewan dilindungi ini kalau para penangkar ataupun masyarakat luas itu rata-rata pada wah piye ini ternaknya, piye ini nanti jangan-jangan disita, nanti jangan-jangan malah kena hukum segala macam. Nah ini dulu kendalanya seperti itu, tapi karena saya sudah terlanjur basah, maka sekalian nyemplung aja. Kalian nyemplung dan ya sambil pelihara itu sambil praktek. Oh ada sakit seperti ini, ngobatinya gimana, tanya ke sana, tanya ke sini, bahkan sampai manggil dokter hewan untuk saya curi ilmunya ya, dalam tanda kutip saya curi ilmunya. Dan sampai sekarang juga kalau misalkan ada yang sakit-sakit, itu juga kalau misalkan belum bisa menangani ya dokter hewan lagi, curi ilmunya lagi. Sambil belajar, sambil praktek di situ, sambil pelihara. Dan alhamdulillah ya mulai tahun 2019 itu sudah langsung produksi meraknya. Jadi sebenarnya saya itu backgroundnya atau jiwanya itu adalah orang teknik sipil ya. Jadi saya itu seneng kalau lihat orang nukang, orang pasang batako, orang aduk semen itu seneng banget saya. Tetapi kalau hobi saya gitu ya, hobi saya itu dari kecil dulu memang unggas, burung-burungan, ayam-ayaman gitu. Sehingga ya bismillah gimana caranya jiwa saya tetap tersalurkan di teknik sipil, tapi hobi saya juga bisa jalan berdua. Alhamdulillah ya sampai sekarang bisa berjalan bersamaan. Jadi kalau mau beternak merak hijau yang dilindungi ini itu yang pertama memang kendalanya biasanya di lahan. Karena merak itu kan ukurannya gede nih. Kalau mau bikin kandang merak maka butuh wilayah atau lahan yang luas. Nah itu kalau di kota ini satu kandang merak ini bisa jadi 3 kamar kos ini ya. Tapi di tempat saya hanya jadi 1 pasang ataupun 1 jantan 2 betina indukan merak hijau. Itu kendala pertama. Kedua biasanya kalau yang pengen ternak merak hijau itu memang karena merak ini dilindungi dan yang menangkarkan masih sedikit ya, makanya harganya pun masih tinggi. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau nggak punya niatan bener untuk konservasi, kemudian nggak punya modal lebih, itu memang harus nabung lebih lama gitu. Terus yang ketiga, nanti ketika mau menangkarkan merak hijau ini mau nggak mau juga akan berhubungan terus dengan BKSDA setempat ya. Walaupun kalau misalkan beli dari tempat kami itu sudah lengkap dokumen segala macam, tinggal nanti Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mau ternak itu nanti saya bimbing dari awal sampai berhasil gitu. Merak hijau ini hanya ada 1 saja Mas kalau yang di Jawa ini ya. Jadi spesiesnya ya Pavomuticus itu. Tapi kemudian kalau di seluruh dunia itu ada 3 subspesies, ada Pavomuticus yang Jawa, kemudian ada yang dari Myanmar itu ada, dan kemudian yang imperator itu dari Thailand. Tetapi Indonesia punya hanya 1 ini saja dan harus kita lestarikan teman-teman. Pakan itu karena merak ini memang posturnya besar, anggap saja seayam kalkun gitu, ya makannya kayak ayam kalkun lah. Ya makannya kayak ayam kalkun, agak banyak gitu. Jadi kalau ayam Bangkok atau ayam kampung itu 1 gelas gini,
Kalau ayam merak atau burung merak hijau ini ya bisa 3 gelas. Nah, pakannya hanya fur AD2 atau 594, kemudian dicampur jagung pecah, kemudian dicampur sedikit beras merah ya. Kemudian untuk sayur-sayuran itu ada 3 macam, biasanya saya berikan kecambah, kemudian sawi putih dan juga daun pepaya. Nah, itu saya campur, itu saya berikan seminggu 2 kali. Unggas itu rata-rata penyakitnya sama, ada flu, pilek-pilek gitu ya, kemudian ada ngorok, kemudian ada berak putih, berak hijau, dan segala macam itu sama penyakitnya. Cuma karena merak hijau ini memang satwa liar, maka dia lebih kuat terhadap penyakit. Biasanya kelemahannya itu nanti ketika usia habis netes sampai usia 3 bulan lah, itu nanti biasanya lemah. Tapi kalau udah lolos dari itu sudah aman jaya gitu. Kemudian penanganannya ya setiap penyakit itu beda-beda obatnya. Jadi nggak boleh sembarangan kita, oh ini kasih obat tetraklor, oh ini kasih obat doxyfet segala macam, nggak boleh. Jadi merak hijau ini kan terkenalnya di Ponorogo gitu ya. Jadi asli Ponorogo, kemudian dituangkan dalam kesenian reok Ponorogo. Nah, itu reok Ponorogo itu memang asalnya dari merak hijau Jawa ini. Dan merak, ya jenis merak, dari sekian banyak jenis merak di dunia, yang paling diminati, paling gagah, paling harganya mahal di dunia itu merak hijau ini. Bahkan sampai saat ini kami JSP Farm Jogja itu sering sekali dihubungi orang luar negeri, gimana cara beli merak hijau dari penangkaran Bapak? Bisa kirim ke Turki enggak? Bisa kirim ke Eropa enggak? Bisa kirim kemarin terakhir itu ke Yaman segala macam enggak gitu. Karena memang sangat diminati. Dan di sana kalau udah sampai sana harganya fantastis, teman-teman. Kalau merak hijau dari penangkaran kami, usia mulai kami jual itu setelah selesai vaksin ya, usia 6 bulan ke atas itu kami jual dengan harga satu pasang 22 juta sampai 24 juta. Ya, nanti kalau udah usia lebih dari 10 bulan harganya semakin naik ya. Kalau misalkan mau yang dewasa siap ternak ya kami biasanya jual itu sekitar sepasang 50 sampai 55 juta per pasang. Alhamdulillah untuk merak hijau ini juga hampir seluruh Indonesia sudah pernah kami kirimkan ya. Jadi memang rata-rata peminatnya masih di penghobi sih. Penghobi yang beli sepasang, 2 pasang gitu, atau malah nanti ada homestay sebagai hiasan homestay, villa-villa, kemudian juga ada mini zoo seperti itu ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak pelanggan kami gitu. Dan kebanyakan ya kalau merak hijau karena harganya lumayan mahal, rata-rata mereka meluangkan waktu untuk langsung datang ke sini gitu. Cek dulu barangnya baru kirim gitu. Jadi tadi pakannya pokoknya itu setiap pagi itu kita kasih campuran fur AD2, campur jagung pecah, campur beras merah. Itu setiap pagi saja ya. Kemudian nanti sayur-sayuran yang tadi 3 jenis, ada kecambah, ada sawi putih sama daun pepaya kita rajang. Itu kita berikan seminggu minimal 1 kali. Kalau mau bagus ya seminggu 2 kali. Kemudian ada lagi pakan ketiga itu adalah extra fooding. Jadi serangga-serangga hidup kayak jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman itu ya seminggu sekali bagus itu. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih pengen tahu lebih banyak, pengen tahu lebih jelas terkait dengan penangkaran merak hijau Jawa, bisa langsung datang ke farm kami, search saja di Google Maps, nanti JSP Farm Jogja otomatis akan keluar, ikuti saja di situ, atau bisa hubungi WA kami, ngopi-ngopi syahdu pokoknya. Matur nuwun. Makan ya.